Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS dengan mata pelajaran pembelajaran IPS SD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Isra Siti Romla. Saya dari kelas non-reguler B325 dengan NIM 25060312. Program studi saya pendidikan guru sekolah dasar. Pada halaman pertama adalah cover. Modul ajar saya yaitu Keberagaman dan Budaya Indonesia, kelas 4 Sekolah Dasar Fase B Kurikulum Merdeka. Lalu di halaman kedua adalah halaman daftar isi. Daftar isi itu untuk mempermudah kita mencari halaman. Pada halaman modul ajar ada informasi umum dan ada subbab, yaitu yang pertama identitas, di mana isinya ada nama guru yaitu saya sendiri Isra Siti Romla dan nama sekolah SDN Sukabeta. Jenjang atau fase yaitu sekolah dasar fase B, kelasnya kelas 4 SD. Dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dengan materi keberagaman budaya Indonesia. Alokasi waktu 2 pertemuan, yaitu 4 kali 35 menit atau 2 kali 70 menit. Dengan tahun ajaran yaitu 2026. Subbab B yaitu kompetensi awal, di mana peserta didik telah mengenal keberagaman yang terdapat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar, serta mengetahui beberapa budaya daerah yang ada di Indonesia. Lalu, subbab C yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini, profil pelajar Pancasila saya mengambil 5 elemen, yaitu yang pertama tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu, berkebinekaan tunggal ika, gotong royong, mandiri, dan yang terakhir benalar kritis. Lalu subbab D, sarana dan prasarana. Yang pertama tentunya laptop, yang kedua LCD atau proyektor, yang ketiga speaker, dan yang keempat tentunya video pembelajaran, dan yang paling penting yaitu LKPD, lalu ada gambar budaya Indonesia, lalu ada peta Indonesia, kertas karton, dan juga spidol warna-warni. Lalu pada bagian E yaitu target peserta didik, di mana peserta didik reguler yang berjumlah 25 orang yang ada di kelas 4 fase B di SDN Sukabeta. Lalu peserta didik reguler atau vertikal yaitu umum, tidak ada kesulitan dan dalam mencerna dan memahami materi yang diajarkan. Pada subbab F yaitu model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan model problem based learning atau PBL, dan tentunya PBL itu memuat sebuah permasalahan. Jadi siswa diberikan sebuah permasalahan dengan memecahkan sebuah kasus-kasus yang telah saya berikan atau yang telah guru berikan dengan LKPD. Lalu pendekatannya saya menggunakan pendekatan diferensiasi yang dimana saya akan memperlihatkan gambar dan video. Lalu ada TEPAK, di situ saya menggunakan pendekatan TEPAK. Lalu ada pembelajaran sosial emosional atau yang biasa disingkat dengan PSI. Lalu metodenya tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok, dan juga terakhir ada presentasi. Ada komponen inti, yaitu capaian pembelajaran. Peserta didik memahami identitas diri dan lingkungannya, memahami keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia, serta menunjukkan sikap menghargai keberagaman tersebut sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Subbab selanjutnya, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, menjelaskan manfaat keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya Indonesia. Subbab C itu tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, guru berharap peserta didik itu mampu memahami poin-poin berikut, yaitu yang pertama mengidentifikasi minimal 5 bentuk budaya Indonesia seperti rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, bahasa daerah, dan makanan tradisional dengan tepat minimal 80%. Lalu, yang kedua, menjelaskan minimal 3 manfaat keberagaman budaya Indonesia dalam bentuk presentasi atau poster secara percaya diri, runtut, dan sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya. Nah, yang ketiga yaitu menyajikan hasil diskusi tentang keberagaman budaya Indonesia secara percaya diri. Lalu yang keempat, menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya Indonesia melalui sikap kerjasama, toleransi, dan menghargai pendapat temannya selama pembelajaran berlangsung, terutama dalam berdiskusi kerja kelompok. Nah, dengan kategori baik. Ada subbab D yaitu pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna di sini Indonesia memiliki keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Keberagaman budaya harus dijaga, dihormati, dilestarikan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terwujud. Lalu ada
Subbab E yaitu pertanyaan pemantik yang sangat penting. Yaitu nanti saya sebagai guru akan bertanya seperti ini, mengapa Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda? Nah, lalu yang kedua itu apa manfaat keberagaman budaya bagi bangsa Indonesia? Nah, yang ketiga bagaimana cara menghargai budaya daerah lain? Dan yang keempat itu apa yang akan terjadi jika masyarakat menghargai keberagaman budaya Indonesia? Pada subbab F yaitu materi pembelajaran, yang pertama saya itu membuatkan sebuah foto konsep untuk peserta didik yaitu keberagaman budaya Indonesia, yang di dalamnya itu memuat rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, bahasa daerah, dan juga ada makanan tradisional, manfaat keberagaman budaya Indonesia, sikap menghargai keberagaman budaya yang ada. Lalu ada uraian materi. Di situ saya membuat poin yaitu tentang keberagaman budaya Indonesia. Jadi kan Indonesia itu merupakan negara yang berkepulauan dan memiliki lebih dari 17.000 pulau. Jadi nantinya saya akan memberikan dulu sebuah materi gitu. Ada bentuk keberagaman budaya dan juga yang isinya itu sesuai dengan PK tadi, yaitu ada rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, bahasa daerah, terus ada makanan tradisional. Lalu ada juga manfaat dari keberagaman budaya Indonesia, lalu ada sikap menghargai keberagaman Indonesia. Lalu di sana saya juga menyelipkan sebuah fakta, di mana faktanya itu yaitu yang tadi saya jelaskan, yaitu Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, terus 1.300 suku bangsa, lalu ada Indonesia yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, lalu setiap provinsi yang memiliki budayanya yang berbeda-beda, lalu keberagaman budaya merupakan identitas bangsa Indonesia. Tentu ya, keberagaman budaya itu menjadi identitas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir itu keberagaman budaya di Indonesia dipersatukan oleh semboyan. Semboyan apa itu? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tentunya. Lalu di situ saya menyiapkan sebuah konsep. Jadi peserta didik memahami bahwa keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang telah tadi saya sebutkan. Lalu budaya itu meliputi rumah adat, pakaian adat, dan lainnya. Lalu ada prinsip. Nah, prinsip yang dipelajari dalam materi yaitu menghargai setiap budaya Indonesia tanpa membeda-bedakan. Lalu ada prosedur. Apa itu prosedur? Dan di sana saya membuat sebuah langkah-langkah yaitu mengidentifikasi keberagaman budaya Indonesia, yang yaitu mengamati video. Jadi saya akan memberikan sebuah video di awal pembelajaran nanti, yaitu video tentang budaya Indonesia, lalu menemukan jenis budaya yang diamati, itu ada rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, makanan, dan dapat menentukan daerah asal budaya tersebut gitu. Lalu ada koneksi materi dengan konteks lokal. Jadi karena peserta didik itu belajar di Jawa Barat, jadi mereka dapat memahami berbagai bentuk budaya daerah lain gitu di lingkungan sekitarnya, seperti tari jaipong sebagai tarian khas Jawa Barat atau Sunda ya gitu. Terus angklung sebagai alat musik tradisional Jawa Barat yang telah diakui oleh UNESCO. Terus rumah adat Julang Apak itu kan sebagai salah satu rumah adat Sunda ya. Jadi seperti itu. Terus ada kegiatan inti pembelajaran. Nah, karena kan PBL dan dilakukan dengan 2 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama itu tentunya kegiatan pendahuluan. Nah, yang pertama itu guru tentunya mengucapkan salam untuk membuka pembelajaran, dan ini tuh pada pendahuluan dengan alokasi waktu yaitu 10 menit. Nah, guru menanyakan kabar seperti biasa, memeriksa kebersihan kelas, atau kebersihan peserta didik, lalu keterampilan dalam kerapihan kelas dan kerapihan pakaian peserta didik apakah sudah sesuai dengan jadwalnya gitu. Lalu yang ketiga, pembelajaran diawali dengan berdoa tentunya dan dipimpin oleh ketua kelas. Itu dengan memuat yang tadi profil pelajar Pancasila yang saya gunakan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu guru mengecek kehadiran tentunya, mengecek kehadiran peserta didik dan menyebutkan nama peserta didik. Dan peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi nanti guru akan mengingatkan kepada peserta didik untuk sebelum memulai pembelajaran, setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu wajib dulu, yaitu dengan Garuda Pancasila, itu masuk ke tepak. Lalu guru memberikan motivasi kepada peserta didik melalui ice breaking. Nah, itu masuk ke PSI speaking seperti ini. Guru menyebutkan tepuk budaya, lalu prok 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 prok, terus guru menyebutkan Indonesia, siswa menjawab keberagaman. Terus guru bilang budaya, nanti siswa akan menjawab hebat, terus Indonesia bersatu. Informasikan profil pelajar Pancasila yang akan muncul pada pembelajaran hari ini, yaitu tentunya berkebinekaan global, gotong royong, yaitu dengan kerja kelompok, lalu bernalar kritis dan juga kreatif. Lalu guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila untuk menumbuhkan semangat belajar. Pada kegiatan inti, yaitu alokasi waktu 55 menit. Di situ ada
Sintak pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap permasalahan sesuai dengan problem based learning, yaitu memuat sebuah permasalahan atau masalah. Nah, yang pertama peserta didik mengamati video pembelajaran tentang keberagaman budaya Indonesia yang ditayangkan melalui LCD atau proyektor. Nah, di sini tuh tefak dan diferensiasi konten muncul, yang dimana menampilkan sebuah video yang berisi tentang keberagaman budaya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya yang terdiri ada adat istiadat, terus makanan dari berbagai budaya, adat istiadat, rumah adat, bahasa daerah, dan lainnya. Lalu ada manfaat keberagaman budaya, yaitu contohnya menghargai budaya lain, yaitu mengetahui budaya-budaya daerah lain, terus sikap terhadap keberagaman budaya, manfaat faktor-faktor keberagaman budaya Indonesia. Jadi video tersebut itu memuat yang tadi saya jelaskan. Lalu dilanjut dengan peserta didik bersama guru tentunya melakukan tanya jawab terkait video yang telah diamati tadi. Terus yang ketiga, peserta didik mengamati media konkret berupa gambar rumah adat. Nanti saya akan menampilkan sebuah gambar rumah adat, terus pakaian adat, tarian daerah, dan tentunya makanan daerah Indonesia yang ditunjukkan oleh saya sebagai guru. Dari sini juga diferensiasi konten. Gambar-gambar tersebut itu ada di video yang telah ditayangkan tadi. Terus peserta didik juga bersama guru melakukan tanya jawab terkait gambar yang telah diamati. Lalu guru mengajukan sebuah permasalahan. Contohnya seperti ini: mengapa Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya, tapi menjadi satu bangsa yang utuh gitu. Lalu di sintak kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini tuh peserta didik dibagi kelompok secara heterogen yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Nah, di sinilah proses diferensiasi juga terdapat prosesnya. Lalu setiap kelompok mengatur posisi tempat duduknya agar nyaman. Dari sinilah gotong royong profil pelajar Pancasila muncul. Lalu guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Lalu peserta didik mengamati pembelajaran guru mengenai petunjuk pengerjaan LKPD tersebut. Lalu setiap kelompok menentukan pembagian tugas anggota kelompok agar semua anggota itu terlibat aktif dalam mengerjakan LKPD tersebut. Jadi semuanya ikut berdiskusi. Nah, disinilah ISI muncul, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Lalu lanjut ke sintak ketiga, tapi di sini sintaknya itu aku bagi dua, yaitu sintak awal. Ada sintak awal dan juga nanti di pertemuan 2 ada sintak lanjutan, sintak 3 lanjutan. Nah, di sini sintak 3 awal yaitu membimbing menyelidiki individu atau kelompok. Nah, di sini peserta didik berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terdapat pada LKPD tentang keberagaman budaya Indonesia. Lalu mengelompokkan budaya berdasarkan daerah asal, bentuk keberagaman budaya Indonesia, lalu manfaat serta fakta keberagaman budaya secara lalu sikap yang harus dilakukan untuk menghargai keberagaman budaya. Lalu guru membimbing setiap kelompok tentunya untuk memberikan arahan atau menentukan aktivitas peserta didik selama proses diskusi atau proses berkelompok itu berlangsung. Lalu setiap kelompok itu harus menuliskan hasil diskusinya pada lembar kerja mereka atau LKPD mereka. Nah, penutup pada pertemuan 1 itu tentunya peserta didik bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan pertama ini tentang keberagaman budaya. Lalu yang kedua itu peserta didik bersama guru melakukan refleksi singkat tentang pembelajaran yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan dari guru. Nanti saya akan memberikan pertanyaan misalnya kayak gini: apa yang telah kalian pelajari hari ini? Misalnya, Bu, kita mempelajari ternyata Indonesia itu memiliki beribu-ribu pulau ya, sampai 17.000 pulau. Terus ternyata Indonesia memiliki 700 bahasa daerah dan 300 suku gitu. Terus apa manfaat mempelajari keberagaman budaya? Terus siswa akan menjawab seperti ini. Jadi kita tahu ya, ternyata Indonesia ini tuh beragam, ternyata keberagamannya itu menjadi bentuk sebuah pemersatu bangsa. Lalu bagaimana cara menghargai budaya daerah lain? Bisa jadi dengan cara tidak mengejek sebuah, misalnya apa yang mereka pakai atau pakaian adat mereka, terus makanan khas daerah mereka. Lalu yang terakhir, peserta didik bersama guru berdoa bersama. Nah, disitulah muncul beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Dan guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Lanjut ke pertemuan kedua.
Masih sama, diawali dengan pendahuluan, yaitu alokasi waktunya 10 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam untuk membuka pembelajaran. Yang kedua, guru menanyakan kabar kepada peserta didik dan melihat kebersihan kelas dan kesesuaian pakaian peserta didik. Lalu, pembelajaran diawali dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Guru mengecek kehadiran peserta didik, lalu bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Setelah itu, peserta didik diberikan motivasi oleh guru melalui speaking, yaitu tepuk budaya Indonesia. Lalu guru mengulas pertemuan sebelumnya di pertemuan 1 dengan melalui pertanyaan atau tanya jawab. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran di hari kedua ini. Lalu kegiatan inti yaitu sintak 3. Karena di awal di pertemuan 1 ada sintak 3, tapi sintak awal sekarang sintak 3, sintak lanjutan. Masih sama, membimbing menyelidiki individu atau kelompok. Nah, yang pertama, setiap kelompok kembali melanjutkan pengerjaan LKPD masing-masing atau penyempurnaan hasil diskusi setiap kelompok. Setelah itu, setiap kelompok membuat sebuah poster manual, mereka membuat dan menggambar di kertas karton. Lalu sintak 4. Di sintak 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sebelum kegiatan presentasinya dimulai, peserta didik melakukan ice breaking terlebih dahulu agar presentasinya rileks. Nah, setelah itu, guru mengundi yang akan presentasi pertama dengan menggunakan Wheel of Times yang ditampilkan melalui LCD proyektor. Kelompok yang terpilih tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil karyanya, yaitu berbentuk poster di depan kelas, dan peserta didik yang lain memperhatikan, menyimak, dan memberikan tanggapan atau pertanyaan dan saran terhadap hasil presentasi teman-temannya. Lalu, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah melakukan presentasi dan memberikan penguatan atas apa yang mereka sampaikan di depan atau yang mereka presentasikan. Lalu, sintak 5 di sini menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan dari masalah. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap hasil diskusi dan presentasi peserta didik. Guru memberikan penguatan materi tentang pentingnya menjaga persatuan dan dalam keberagaman budaya Indonesia. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Nah, ini tujuannya untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari selama 2 pertemuan ini. Lalu peserta didik mengumpulkan LKPD dan hasil kerja kelompok kepada guru, tentu dengan hasil evaluasi yang dikerjakan secara individu. Lalu guru memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Lalu penutup, peserta didik dan guru menyimpulkan hasil materi dan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai keberagaman budaya Indonesia. Lalu peserta didik bersama guru melakukan refleksi singkat. Di sini pembelajaran yang telah dilakukan dengan tanya jawab. Contohnya, jadi bagaimana cara menghargai budaya daerah lain. Nah, guru memberikan apresiasi berupa tepuk tangan kepada seluruh peserta didik karena telah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Lalu peserta didik menyimak penjelasan dari guru tentang pembelajaran selanjutnya. Setelah itu peserta didik bersama guru berdoa bersama. Nah, setelah itu baru guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Bagian asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini saya membaginya menjadi 2. Yang pertama ada diagnostik kognitif. Di sini siswa hanya menceklis ya dan tidak. Contohnya seperti ini. Saya mengetahui arti dari budaya. Nanti siswa akan menceklis sendiri, ya atau tidak. Di bagian kedua yaitu diagnostik non kognitif. Di sini masih sama, tetapi di sini pernyataan. Contoh pernyataannya seperti ini. Saya menghargai teman yang berbeda suku. Nanti siswa akan menceklis selalu, kadang-kadang, atau belum pernah. Formatif di sini sama dibagi 2. Yang pertama penilaian sikap. Tekniknya ini observasi. Lalu ada rubrik penilaian dari sikap. Lalu ada penilaian presentasi kelompok. Di sini aspeknya, contohnya penguasaan materi. Skornya dari 4 sampai 1. Lalu ada asesmen sumatif. Di sini ada pilihan ganda dan juga soal uraian. Pengayaan dan remedial. Di sini pengayaan hanya dikhususkan untuk siswa yang mau mengikuti pengayaan. Lalu kalau remedial itu diwajibkan siswa untuk mengikuti remedial jika nilainya atau nilai ketercapaiannya masih kurang. Di sini ada refleksi. Refleksi tidak hanya siswa tetapi guru juga melakukan refleksi. Contoh refleksi siswa adalah saya memahami materi keberagaman budaya Indonesia. Nanti siswa menceklis ya atau tidak. Lalu ada pernyataan refleksi juga. Dan di sini ada glosarium. Glosarium sesuai dengan materi yang dibawakan. Di sini ada budaya, keberagaman, toleransi, suku bangsa, dan pelestarian budaya. Lalu ada bagian daftar pustaka. Lalu ada bagian lampiran LKPD. Di sini lampiran LKPD yang dikerjakan oleh siswa. Ini saya menggunakan pertanyaan di diskusi C4 sampai C6, yaitu pertanyaan HOTS.
Lalu ada tugas produk. Nah, tugas produk itu yang membuat poster. Di sini juga poster harus memuat beberapa poin. Poin pertama itu minimal 3 contoh budaya Indonesia, lalu 1 budaya dari Jawa Barat, lalu ada slogan ajakan melestarikan budaya, lalu gambar dan ilustrasi yang menarik. Lalu ada bagian kesimpulan kelompok pada LKPD. Lalu di sini lampiran. Di sini ada lampiran penilaian guru. Contohnya itu ketepatan jawaban. Lalu ada rubrik penilaian dari LKPD, lalu ada rubrik penilaian presentasi. Lalu ada lampiran kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Baik, Bu Medita, sekian presentasi hasil dari modul ajar saya. Terima kasih, Bu Medita, telah membersamai saya dalam mempresentasikan hasil dari modul ajar yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari modul ajar saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Medita.